pagi hari ini kami syukuri anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib, yang terus menyertai kami. Terima kasih. Sungguh Engkau hebat dan perkasa dan mulia. Thank you Jesus. Pagi hari ini bicara buat kami Tuhan. Tumpahkan isi hati. Nyatakanlah yang Kau mau untuk kami. Bicara buat kami, agar kami ini mengerti hati-Mu. Terima kasih ya Aba. Terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir diberkati, dan layakkanlah hamba-Mu, karena tanpa Engkau hamba tidak mampu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Perkenalkan, nama saya Heni Kristianus. Saya adalah founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Karena ini kali pertama saya ada di sini, baiknya saya mengenalkan diri Pak Jojo, Pak Yonas Kristianus yang sudah pernah bicara beberapa kali di sini tentunya. Itu adalah suami saya, bekas pacar saya. Dan hari ini saya terima kasih buat Bapak Gembala buat kesempatannya dan istri untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Baik, boleh tayangkan khotbahnya. Pagi hari ini saya mau bicara tentang a calling to be a blessing. Panggilan untuk menjadi berkat. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kita dipanggil untuk jadi berkat? Enggak semua. Matius 5 ayat 16 bilang begini. Maaf enggak ada di situ. Saya bacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Dikatakan biarlah terangmu itu nyata di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ada panggilan dari sorga untuk kita berbuat baik. Katakan amin. Menjadi berkat. Katakan amin. Karena yang terjadi hari ini adalah begini. Gereja berusaha mengkristenisasi dunia dengan cara memberitakan Injil. Tapi kalau tidak disertai dengan perbuatan nyata kita, dunia tidak bisa melihat Kristus ada di dalam kita. Dan mereka tidak bisa menemukan alasan kenapa mereka butuh Kristus dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Katakan untuk dinikmati. Ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka 3, 2, 1. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Berapa saudara tahu bahwa kita hidup hari ini bukan hidup yang sebenarnya. Hidup kita ini sementara. Katakan amin. Tua, muda, besar, kecil, tidak ada batasan. Kita tidak tahu kapan kita selesai. Dua hal yang tidak bisa kita tebak adalah bagaimana kita lahir, di keluarga seperti apa, itu nggak bisa kita atur. Betul? Yang kedua, kita tidak bisa mengerti kita akan dipanggil Tuhan kapan dan bagaimana. Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu kita bagaimana kita akan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengingatkan pagi hari ini, ada sebuah dasar yang harus kita bangun untuk kehidupan yang sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Kehidupan yang sebenarnya yang akan selama-lamanya menderita atau selama-lamanya berbahagia. Dan banyak orang begini, Bu Heni, kalau begitu sama dong dengan agama Buddha yang menyampaikan supaya kita berbuat baik. Saya nggak lagi bahas soal perbuatan baik untuk mencapai surga, tapi saya sedang mau membahas kepada saudara bahwa Tuhan memanggil kita, orang percaya, untuk menjadi berkat bagi dunia. Katakan amin. Nah, ini yang orang Kristen sering lupa. Kenapa? Banyak orang Kristen yang nggak jadi berkat di dunia. Kita ingin berlomba-lomba memenangkan jiwa.
dengan cara memberitakan Kristus kepada mereka dan mengajak mereka ke gereja. Bahkan bahayanya kita lebih peduli membawa orang masuk ke dalam gereja tanpa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Yang terjadi begini, ketika mereka masuk ke dalam gereja dan mereka mendengar saudara berbahasa lidah, mereka ketakutan dan berpikir kita orang-orang gila. Mereka gak ngerti apa yang saudara lakukan. Saudara tahu Yesus hanya hidup 33,5 tahun di bumi, dan 3,5 tahun saja Yesus melayani. 30 tahun dia hidup dengan keluarganya, 3,5 tahun sebelum dia kembali ke surga, dia melayani. Nah saudara coba pikir begini, kalau saudara tahu hidupmu hanya 3,5 tahun, kira-kira saudara akan main-main tidak dengan hidupmu? Yesus tahu persis 3,5 tahun itu hanya sebentar. Dan saya percaya dia akan mengeluarkan ilmunya yang terbaik yang dia tahu untuk menyelamatkan dunia ini. Dia akan mengeluarkan semua ilmu yang terbaik. Bagaimana caranya membuat dunia mengerti surga, bagaimana caranya dunia mengerti kasih Bapa. Saudara bisa mengerti maksud saya? Nah, apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun itu? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus orang Nazaret, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang yang terikat iblis. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Saya mau tanya sama gereja. Gereja itu kita semua. Amin. Apakah saudara berjalan keliling sambil berbuat baik? Berapa banyak bisnismen yang ketemu saya bilang begini, Bu Heni kan banyak orang miskinnya. Nih saya butuh pegawai, tolong cariin saya pegawai. Dipikir saya maklar, membantu gitu ya. Karena sering ke NTT, banyak tuh yang bilang, Bu Heni punya yayasan kan, saya butuh suster, saya butuh pembantu. Ini saya kasih tahu dulu ya, jangan pernah minta pembantu sama saya, gak akan saya kasih. Orang saya itu mau mereka jadi bisnis entrepreneur, bukan jadi pembantu rumah tangga. Saudara mesti mengerti bahwa panggilan kita adalah menjadi berkat seperti Kristus. Berjalan keliling sambil berbuat baik. Hanya dengan cara itulah dunia bisa melihat kasih Bapa. Bahkan panggilan untuk menebar kebaikan tidak hanya kepada orang-orang yang baik sama kita, tidak hanya kepada orang-orang yang seagama, tidak hanya kepada orang-orang yang kita kasihi, tapi dikatakan dalam Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ekstrim sekali. Rasanya kita gak punya waktu untuk orang-orang yang benci sama kita, betul gak? Tapi panggilan untuk menjadi berkat adalah berbuat baik kepada orang yang membenci saudara. Pikirkan semenit, siapa orang yang membenci saudara? Oh gak ada, gue ini saya orang baik. Pikirkan baik-baik. Pulang ini, kirimkan makanan, belikan kado, tapi jangan kasih racun di dalamnya ya. Berbuat baik sama mereka. Saya punya mertua yang tidak terlalu sayang saya. Belasan, bukan punya belasan, dari tahun 94 sampai tahun 2013, 19 tahun berarti ya, 19 tahun saya dianiaya secara emosional, tapi saya terus mengasihi mertua saya. Saya terus berbuat baik sama dia. Saya tidak pernah balas kejahatannya. Tiap kali dimarahin saya cuma jawab begini, iya ma, sorry ma, iya ma. Gak salah pun saya bilang iya ma, sorry ma. Tiap kali saya ketemu dia, saya peluk dia. Mama mertua saya itu kebetulan kerjasama dengan temannya yang punya coffee shop. Tiap kali kami ke Sydney, Australia kembali untuk menjenguk beliau, saya sebenarnya secara daging gini, begitu nyampe di airport Sydney itu, saya rasanya gini, gue mau langsung pulang, gak mau ketemu mertua. Tapi saya tahu gini, anaknya pasti pengen ketemu mamahnya, betul? Saya bilang sama suami saya, dengan berat hati melawan daging saya, kamu mau lihat mama? Iya. Rasanya gimana gitu ya. Tapi saya temani dia ke tempat kafe mamanya. Dan tebak saudara, selama tahunan itu yang dibikinin minuman cuma anaknya. Begitu kami masuk ke coffee shop itu, mamanya langsung, hai Jojo, langsung kiss anaknya gitu kan. Ketemu saya tuh dengan empet, tapi saya peluk dia, hai mam gitu. Terus dibikinin anaknya coklat, hot chocolate ya. Saya, lu mau bikin sendiri? Tuh, gitu. Saya kebetulan pernah punya coffee shop di Australia sebelum pulang ke Indonesia.
Saya ahli bikin kopi dan sangat pencinta kopi dari umur 6 tahun. Waktu kecil saya sudah minum kopi. Jadi saya bisa bedakan kopi enak dan tidak. Saya bikin kopi sendiri, dalam hati saya, apa? Gue bisa bikin kok ya, saya minum. Tapi sekarang saudara, sejak tahun 2013, saya mau bilang gini, sejahat-jahatnya orang sama saudara, kalau saudara tuangkan kasih dan cinta terus-menerus, saudara akan terima balasannya. Tahun 2013 dia berubah. Tiba-tiba saya jadi mantu kesayangannya. Bolak-balik beliin baju buat saya. Bermerek-bermerek semua lagi saudara. Dan luar biasanya, setiap kali saya datang ke coffee shopnya, hai, panggilnya Aicing ya, karena nama saya Aicing. Tampang oleh Manado tapi ini Cina asli. Chinese asli. Hai Aicing, kopi ya? Gitu. Udah nice banget saudara. Saya mau bilang, berapa banyak pun orang menyakiti saudara. Dunia menaburkan kebencian, tapi Kristus menaburkan cinta. Saudara hanya punya dua pilihan hidup di dunia ini. Saudara mau melawan orang-orang yang jahat sama saudara, atau saudara mau mengasihi mereka. Pagi hari ini saya mau bilang, tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah cinta kasih. Panggilan kita adalah jadi berkat. Jangan bangkitkan permusuhan dengan siapapun, karena firman Tuhan berkata, apabila hal itu tergantung kepadamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan amin. Kita lihat baik-baik bagaimana kita bisa jadi berkat. Yang pertama, pergilah ke tempat di mana saudara dibutuhkan. Percayalah hidup ini akan jauh lebih berarti kalau saudara dibutuhkan. Suami-suami kalau pulang ke rumah, istrimu minta duit, jangan ngomel, duit lagi, jangan begitu. Saya paling sebel kalau suami saya bilang, tuh kan kalau duit aja, aduh marah saya. Loh, maksud lo apa gitu kan? Saudara harus bangga menjadi orang yang digantungi sama orang lain. Amin. Digantungi sama istri dan anak-anakmu. Engkau dibutuhkan, berarti hidupmu berguna. Banyak suami-suami yang hidupnya gak berguna loh. Udah gak kerja, ngutang lagi. Yang kedua, bagaimana saudara bisa jadi berkat? Berusaha memberi diri, bukan minta dilayani. Kemanapun saudara pergi, berilah dirimu melayani. Kita bahas lebih banyak nanti. Yang ketiga, sebaik apapun orang terhadap Anda, jangan pernah memanfaatkannya. Ini mentalitas orang Kristen kebanyakan. Aji mumpung. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan aji mumpung. Panggilan menjadi berkat. Peka dengan kebutuhan dan berusaha jadi jawaban. Katakan sama-sama, peka dengan kebutuhan dan menjadi jawaban. 3, 2, 1. Kita akan peka dengan kebutuhan orang lain ketika kita berhenti memikirkan diri sendiri. Katakan amin. Nah, saudara nggak akan pernah peka dengan kebutuhan kalau yang saudara pikirin diri sendiri terus. Saudara ingat ketika suatu hari Yesus khotbah di 4.000 orang, Yesus bilang gini, Yesus ini hamba Tuhan besar loh. Ribuan orang yang kalau dengar Yesus bilang begini, 3 hari mereka ikut aku. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang, karena jangan-jangan mereka pingsan di jalan. Saudara tahu Yesus itu romantis sekali loh, caring, intimate. Mana ada hamba Tuhan besar yang didengarin khotbahnya sama ribuan orang, habis khotbah mikirin, jemaat lapar nggak ya? Jemaat pulang naik apa ya? Yesus mikirin loh, aduh mereka udah ikut aku 3 hari, udah KKR 3 hari nih. Aku gak mau suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Murid-muridnya disuruh cari makanan buat mereka. Saudara pikir, Yesus sangat peduli orang lain. Dia tidak mencari ketenaran. Saya pernah kerja sama hamba Tuhan besar dari Amerika. Saya gak sebut namanya. Habis khotbah, cek, bodyguard kanan kiri, rangkul tangannya, naik ke mobil, ngebut secepat kilat. Udah ada polisinya jaga di luar. Naik ke pesawat pribadinya, udah dia duduk makan. Lain sama Yesus. Yesus habis khotbah bilang ke murid-muridnya, ada makanan nggak? Buat Yesus? Enggak. Ini loh 4.000 orang. Unusual, nggak biasa. Ada hamba Tuhan yang seperti ini, amen. Tapi ini jadi panutan kita semua. Jangan mau jadi hamba Tuhan besar, tapi punya hati yang besar buat orang banyak. Katakan amin. Peka dengan kebutuhan. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan amin. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihat baik. Alasan Yesus datang ke dunia ini, saudara tahu apa alasannya? Bukan menebarkan agama. Di sini mungkin ada yang teologi juga. Saya belajar baik-baik Alkitab. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan, oh Yesus menebarkan agama Kristen. Orang Kristen pertama kali dipanggil Kristen di zaman Antiok. Itu untuk pertama kalinya orang Kristen dipanggil Kristen. Panggilan kita bukan jadi orang Kristen. Panggilan kita adalah jadi pengikut Kristus. Katakan amin. Yesus itu tidak pernah memaksa orang pindah agama. Yang dia lakukan adalah menyatakan kasih Bapa bagi dunia. Yohanes 3 ayat 16 menjadi kunci alasan Yesus datang ke dunia ini. Yang hafal sama-sama bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan pertama Yesus datang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau ulang. Alasan Yesus datang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kasih Allah kepada gereja, bukan kasih Allah kepada orang Kristen, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya mau bertanya, saudara cinta dunia tidak? Bukannya suka dugem, tapi saudara mencintai orang-orang di dunia ini tidak? Beda agama, beda suku. Saya pulang dari Australia, saya bingung melihat orang berbagai suku bisa saling merendahkan. Nggak usah jauh-jauh, keluarga saya. Mama saya suka bilang, waduh, dia kawin sama Huana. Saudara yang pribumi, jangan tersinggung. Orang kalau turunan Tionghoa suka merasa lebih tinggi derajatnya. Saya bilang begini sama mama saya, emang kenapa? Dia kan orang Indonesia, dia manusia juga. Jangan sebut-sebut begitu. Saya bilang sama orang tua saya, Tuhan yang ciptakan semua orang. Keriting, lurus, hitam, putih, sipit, belok, agama apapun, suku apapun. Apa hak kita membedakan mereka? Kalau Tuhan saja yang menciptakan keberagaman itu. Lalu kita merasa kita lebih putih, kita lebih cantik. Salah besar. Keriting, hitam, indah di mata Tuhan. Kita nggak akan pernah lihat perubahan di bangsa kita kalau ini tidak luntur dari cara pikir kita. Saudara mesti mengerti, Indonesia ini kaya. Diversity, keberagaman diciptakan oleh Tuhan kita. Lalu manusia berusaha membedakannya. Siapa yang tidak waras? Kalau saudara waras, saudara tidak pandang orang keriting hitam itu jelek. Tapi saya bisa memandang keindahan di dalam setiap orang. Saudara, Tuhan mau kita mengasihi dunia dengan segala kekurangan mereka. Saudara berpikir orang Kristen jauh lebih baik? Saya kalau milih mau cari sekretaris, saya cari orang yang non-Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu judgmentalnya tinggi sekali. Dikit-dikit menghakimi. Gak kudus kamu, dengerin lagu dunia, dosa kamu. Lagu itu kan dari hati. Dia lagi patah hati ya dia tulis lagu patah hati. Dia lagi jatuh cinta, dia tulis lagu cinta. Lalu kita bilang itu dosa. Tuhan ingin kita mengerti, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu Yesus datang untuk itu, supaya dunia tahu Bapa cinta mereka. Bagaimana caranya dunia tahu Bapa cinta mereka? Adalah ketika saudara mengasihi mereka juga. Saya nggak pernah pandang-pandang agama. Di seluruh Indonesia, agama apapun kami bantu, kami sekolahkan, kami tolong, supaya mereka tahu bahwa di dalam saya hidup seseorang yang mengasihi mereka. Kristus namanya. Amen. Gak kebetulan nama saya tuh Heni Kristianus, ngikutin marga suami saya. Sedangkan itu bukan marga keluarganya. Jojo itu marga keluarganya Lim. Opanya itu Hayashi, Chinese Jepang. Hayashi, tapi kalau Chinese-nya tuh Lim. Omanya Karamoy Lobo. Dia sekeluarga ikutnya Karamoynya. Jadi udah kacau di keluarga. Ikut marga oma.
Jojo karena mamanya nggak mau semua ikut marga omanya, bikinin marga sendiri anaknya. Jojo anak paling besar Yohanes Christianus. Yang kedua Helena Maria Karamo yang perempuan. Yang ketiga Yusuf Sebastianus. Udah lain lagi. Yang keempat Yohana Elizabeth Karamoy. Jadi yang Karamoy yang perempuan, yang laki-laki punya marga sendiri. Anak saya dan anak adiknya yang laki-laki nggak sekeluarga tuh, lain marga, cuma sama nus-nusnya. Tapi saudara pikir gini, tanggal 13 Februari kemarin waktu saya masuk di Kick Andy, saya kan ditanya, kami tuh taping seminggu sebelum tayang. Ketika taping, Andi Noya tanya, kebetulan saya akrab sama Andi Noya, dia tanya begini, pertanyaannya begini Mbak Heni, dananya dari mana? Ya saudara tahu kami memberi makan dan pendidikan untuk 4.000 anak di seluruh Indonesia dan menggaji guru 200-an di seluruh Indonesia, bangun sekolah, bangun rumah, operasi katarak, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Itu dananya kan besar sekali saudara. Kira-kira saudara bisa tebak umur segini saya sudah minum pil darah tinggi. Nah saudara tahu lah bagaimana tingginya stres saya ya. Kemudian ketika ditanya dananya dari mana, saya jawab dari Tuhan. Tapi karena itu taping, ketika tayang kan diedit. Kata dari Tuhan itu diedit, dipotong, langsung masuk. Andi Noya terus mendesak, ayo dong, dari mana dananya? Saya jawab, dari orang-orang yang mengenal kami, dari orang-orang yang mendengar tentang kami, teman-teman di Indonesia maupun dari Australia. Itu orang-orang yang mendukung kami, yang Tuhan pakai. Saya nggak punya konglomerat, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya gereja, saya nggak punya apapun yang bisa mendukung kami secara konsisten. Benar-benar Tuhan mencukupinya dari orang-orang kecil yang punya hati untuk Tuhan dan bangsa Indonesia. Nah itu dipotong. Saya agak kecewa ketika saya nonton tayangan itu, bahwa kemuliaan yang saya kembalikan untuk Tuhan tidak bisa ditayangkan gitu. Tapi Roh Kudus hibur saya. Baca tulisan namamu di layar itu besar sekali, Heni Christianus. Nah saya mau tanya gini, kalau orang namanya Christianus kurang Kristen apa coba? Nah jadi kalau saudara pikir kok lucu keluarganya Jojo tuh kasih anak marga beda-beda, saya bilang itu gak kebetulan semua karena Tuhan. Lalu Jojo akan punya istri yang namanya Heni Christianus. Saya dapat Heni Christianus itu betul-betul Tuhan yang kasih, amen. Supaya orang ngerti, karena kemanapun saya pergi, saya gak pernah paksa orang jadi Kristen ya buat mereka. Saya bilang sama dia, Tuhan tuh cinta kamu loh. Kamu lihat apa yang saya kerjakan? Dia bilang lihat. Kamu lihat bagaimana saya menolong anak-anak Indonesia? Saya lihat. Itu semua Tuhan yang bekerja. Saya bilang sama dia, kamu lihat kan kita gak punya konglomerat? Kamu lihat kan kita gak punya bisnis? Kamu lihat kan kita gak punya gereja? Tapi bagaimana anak-anak Indonesia ini bisa hidup dari orang kecil seperti ini? Kalau bukan Tuhan bagaimana? Gak masuk di akal semua, amin. Tuhan mau saudara menjawab kebutuhan suami, istri. Jangan saling cuek. Buka mata di keluarga, ada kebutuhan apa? Anak-anak, buka mata. Orang tuamu butuh bantuan apa? Belajar menjadi jawaban dari hal-hal kecil. Amin. Kalau saudara tidak bisa membantu, bisa kembali ke PowerPoint-nya. Kalau saudara nggak bisa bantu orang, paling enggak jangan menyusahkan. Yang kedua, berusaha memberi diri, bukan minta dilayani. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9, baca sama-sama. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami tidak mau menjadikan diri kami teladan supaya kamu ikutin. Kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Menjadi berkat adalah menjadi teladan. Saudara pastikan hidupmu bukannya jadi menalu, tapi jadi teladan, inspirasi buat orang lain. Berhenti memanipulasi, tapi mulailah menginspirasi. Katakan amin. Jangan makan roti orang dengan percuma. Itu artinya gini, jangan selalu ingin dilayani sekalipun saudara tamu di rumah orang. Waktu saya diundang pelayanan di Belanda, kami tinggal di rumah orang. Saya pastikan saya bangun paling pagi,
Saya pastikan saya bantu mereka siapin sarapan. Saya pastikan saya bantu cuci piring. Karena saudara tahu tinggal di luar negeri itu nggak ada pembantu. Kita harus tahu diri. Banyak orang numpang di rumah orang. Udah dikasih tempat tinggal gratis, nggak mau bantu bersih-bersih. Jangan sampai kita dibilang tidak tahu diri. Ingin menjadi berkat, harus ada satu kuncinya. Selalu siap melayani. Katakan amin. Berinisiatif untuk memberi kontribusi dalam setiap kesempatan. Ada yang susah, cepat bantu. Ada yang membutuhkan, tolong. Berusaha, jangan jadi beban buat siapapun. Berusaha jadi berkat, bukan sandungan. Dan ini prinsip yang saudara harus pegang. Kalau nggak bisa nolong orang, paling nggak jangan nyusahin. Amen. Udah nggak bisa nolong, nyusahin lagi. Makanya banyak lagi di rumah orang. Yang terakhir, jangan memanfaatkan kebaikan orang lain. Amsal 23 ayat 1-5. Baca sama-sama. Bila kau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara lihat ayat ini lucu. Pertamanya dibahas soal makan sama orang kaya. Lalu kenapa tiba-tiba diakhiri dengan gini? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Maksudnya gini, kita mungkin dalam kehidupan ini punya kesempatan bertemu dengan orang besar, orang kaya, pejabat. Lalu kita diundang makan. Taruh pisau di leher tuh gini, kuasai dirimu, jangan inginkan apa-apa dari dia. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kita tahu bisa memberi peluang untuk kita jadi kaya, memberi kita project, memberi kita tender, kita langsung nafsu banget, all out. Nah, firman Tuhan mengajar kita, jangan memanfaatkan hubungan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan memanfaatkan orang lain. Meskipun saudara kenal dengan orang besar, jangan pakai namanya. Gue kenal lo sama Tewe. Gak perlu. Amin. Kita gak usah pakai nama orang besar untuk membacking kita. Saya kenal baik sama Kapolri. Kan gitu-gitu kan orang-orang kan. Gak usah. Jangan ingin kaya. Ketemu orang kaya langsung norak. Pak, saya jualan ini loh Pak. Langsung keluarin jam tangannya. Bapak kalau suka, nih Pak, cincin berlian. Saya jualan ini loh. Tahan nafsumu. Jangan ingin kaya karena ketemu orang kaya. Jangan manfaatkan kebaikan orang. Jangan aji mumpung. Jangan pernah minta-minta. Etika dalam menerima kebaikan orang lain. Saya mau ajarin. Kalau saudara diundang orang makan, ini caranya. Jangan memesan lebih mahal dari yang mengundang saudara. Saya ulangi. Kalau diajak makan sama orang, jangan memesan lebih mahal dari yang mengundang saudara. Nah, etika yang mengundang harus pesan jangan pecel doang. Yang mengundang paling nggak harus pesan cukup mahal supaya tamu yang diundang bisa banyak variasinya. Kalau yang undang gini, nasi goreng kampung aja, waduh itu udah nggak ada pilihan saudara, either pesan pecel atau nasi goreng juga. Ngerti ya? Nah, lah Bu, saya nggak suka steak. Undangan pun nanti yang pengen makan steak kasihan, ya udah itu nasib mereka ya. Saudara pesan di bawah yang undang saudara, itu etika menerima kebaikan orang. Kalau saya ngajarin staff saya gini, kalau kamu diundang orang makan, pasti kan ditanya gini, mau makan apa, bener gak? Saudara jawabnya, saya ikut saja. Kan mereka yang pesan, percayalah, orang kaya itu sebenarnya basa-basi ketika dia bilang mau makan apa, dia gak bakal mau saudara yang ngatur dia, lawang dia yang bayar. Izinkan istrinya itu yang memesan. Suatu hari ini pelajaran, saya mau sharing. Istri orang kaya, undang kami makan di Ancol itu apa? Yang singkut besar itu? Ya itulah, Bandar Jakarta. Saking jarang makan, lali. Nah, dia nanya gini, Bu Eni, ikannya mau dibakar gurame atau apa waktu itu? Mau dibakar atau digoreng? Nah, saya jujur, kalau gurame saya sukanya digoreng kering, ya kan? Gak suka saya tauco-taucoan. Saya tuh keturunan Tionghoa asli, gak suka makanan Chinese, aneh memang. Cinta Indonesia soalnya, ya. Jadi ketika ditanya gitu, lawang ditanya, ya kan? Saya jawab, ya digoreng garing boleh Bu, gitu.
Tahu saudara dia bilang apa ke pelayannya? Bakar. Mau cumi atau udang Bu Heni? Aku jawab, udang aku malas ngopeknya. Suka sih sebenarnya, tapi malas ngopeknya ya, kan kotor. Cumi. Saudara tahu dia pesan ke pegawainya apa? Udang. Jadi saya lihat orang kaya tuh gak niat dengerin kamu, cuma muji aja gitu loh. Jadi saudara kalau ditanya mau makan apa, udah deh ikut aja. Amin. Kecuali gini, alamat dewe-dewe gitu, makannya sendiri-sendiri. Ya, pesannya tahu diri. Saya pernah punya staff tak ajak makan ke Sari Sanjaya. Saudara tahu, dia bilang gini, aku mau pesan yang paling mahal, gitu. Apa yang paling mahal? Aku mau pesan kepiting, dia bilang gitu ya. Aku mau pesan kepiting. Pegawainya bilang, maaf Pak, kepiting kosong. Oh, kepiting kosong. Jadi apa yang ada paling mahal? Cumi. Ya udah dia pesan cumi. Begitu ada pegawainya ngangkutin box es yang kayak dari styrofoam itu masuk ke dalam restoran, udah makan aja dia masih tanya, itu kepiting ya? Nah, orang kalau mental aji mumpung ini, orang kayak baru kan gini modelnya ya kan? Kita tuh nggak jadi berkat sama sekali. Orang kaya ngundang kita makan, firman Tuhan bilang gini, hatinya nggak tulus sama kamu karena sikap kita. Awalnya dia tulus ngajak saudara makan, bahwa hamba Tuhan kan ditakdir ciak terus ya toh. Hamba Tuhan kan sering ditakdir makan. Nah, saya cerita ya, ada satu restoran di Bandung, katanya sudah tutup sekarang. Itu satu-satunya restoran ya yang punya itu komitmen gini, kalau hamba Tuhan makan nggak boleh bayar. Itu di dindingnya, kuali-kuali kecil buat goreng telur ceplok itu digantung di sepanjang dinding. Ada tanda tangan hamba-hamba Tuhan besar sekaliber Pak Niko Nyotor Harjo, Gilbert Dumoindong, semua sudah pernah makan di situ. Mungkin Benny Hinn juga ada. Saya habis khotbah di Bandung, diajak makan. Nah gini loh, saya tuh biasanya paling nggak mau diajak makan. Jadi setelah ini Pak, mohon maaf saya nggak makan ya. Saya nggak pulang. Saya nggak suka diajak makan. Pertama gini, saya malu orangnya, ya. Soalnya saya kalau makan itu kayak orang kampung, sakarepe mau pakai tangan gitu ya. Ya kalau pakai sama pendeta diajak makan kan kita jaim ya kan, gak enak itu, gak kenyang. Nah, jadi saya bilang gak usah wes, tapi maksa ibu-ibunya ini. Saya ajak Bu ini, enak sekali. Waduh, saya tuh suka kuliner, untung gak lemu. Lumayan lah ya. Nah kemudian saya diajak itu, saya heran. Biasanya kan yang nemenin paling 1-2 orang dari gereja, bener gak? Ini sekompi, panjang sekali mejanya, 12 orang. Aduh saya paling malu itu. Duh, udah ajak makan rame-rame gini, ngisi-ngisi nih, gitu kan. Kemudian duduk makan. Ketika itu makanan itu, restoran itu benar-benar fine dining restoran. Mulai dari entree, soup, main meal, dessert, komplit dengan tatanan ala Master Chef. Cakep banget makanannya dan dikit sekali. Saudara, ketika waktunya membayar, ternyata nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Ada hamba Tuhannya. Lah hamba Tuhannya satu yang ikut makan 12. Ini mentalitas orang Kristen aji mumpung. Aku dimanfaatkan. Yang ngajak makan itu, ngajak adiknya, anaknya, keponakannya, temannya, dan anak-anaknya. Kan kurang ajar itu. Malu saya. Udah, ini nilai-nilai saya ini nggak main-main loh, saya hidup itu. Malu saya diperlakukan seperti itu, dimanfaatkan. Saya bilang gini, aku sih bayar wes. Gak, mereka bilang gak boleh Bu. Ini sudah komitmen kamu. Aduh, aku pulang tuh dengan hati menangis dan marah gitu sama gereja itu. Aku janji gak akan layani lagi tuh gereja. Asal banget itu. Iya, gak pernah balik lagi saya. Minggu lalu saya ketemu sama orangnya. Aku lihat dia tuh dengan tatapan gini, I love you lah. Malu-maluin aku aja. Saudara, jangan beda-bedain orang. Ini orang Kristen kalau mau belajar jadi berkat, mau sama tukang sapu jalanan sekalipun, sama tukang parkir sekalipun, jangan suka berantem. Diketok mobilnya dimintain 5.000 berantem. Saya mau bilangin gini, 5.000 itu tidak membuat dia tambah kaya dan tidak membuat saudara tambah miskin. Camkan itu baik-baik. Jangan berantem sama tukang parkir, malu-maluin aja. Kalau kita makan di restoran, lalu waitressnya mungkin habis berantem sama istrinya di rumah, lalu datang tuh bawain kita, bukannya pesanan kita yang dibawa, malah salah pesanannya.
Jangan malah gini, panggil manajermu. Saudara mau nanggung keluarganya kalau dia sampai kehilangan pekerjaan itu? Kalau saudara mau nanggung keluarganya, silakan marah. Tapi kalau tidak mau nanggung keluarganya, jangan bikin orang kehilangan pekerjaan. Mau jadi berkat ke orang Kristen. Malu saya kalau lihat orang Kristen berantem. Suami saya aja loh, kalau marah-marahin tukang parkir sama orang-orang di airport, saya bilang, kuasai dirimu. Kamu siapa? Kamu hamba Tuhan. Kamu dituntut lebih dari sekedar orang Kristen. Ngawur aja marah-marahin orang. Orang Manado nih memang kok. Ya? Iya, gayanya selakit. Kayak mau. Saya paling nggak suka loh. Saya itu mau sama pembantu, mau sama tukang parkir, mau sama tukang warung, sama siapapun, saya melakukan sama. Mau sama konglomerat pun, tidak saya sembah-sembah, biasa aja. Mau sama artis pun, biasa aja. Jangan norak deh, jangan beda-bedakan orang. Hanya dengan cara itu saudara bisa jadi berkat. Jangan sama orang kaya tuh sampai kakinya mau bocium, tapi kalau sama tukang bersih gereja, tuh, pel, gitu loh gayanya. Saudara tidak jadi berkat loh, saya bilang ini. Ini dengar baik. Saya sedih lihat orang Kristen punya duit sedikit, gayanya selangit. Norak sekali. 1 Timotius 6 ayat 1-2a. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ini loh, orang Kristen tuh kan dihina orang gara-gara orang Kristen gak ngerti ini. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang mengasihi. Saudara, pekerjaanmu adalah pelayananmu, bisnismu adalah pelayananmu, pabrikmu adalah gerejamu, pegawaimu adalah jemaatmu, pegawai-pegawaimu di rumah itu adalah domba-domba yang harus kamu layani. Kalau kita punya bos seorang Kristen, jangan dimanfaatkan, jangan aji mumpung. Karena main musik, bilang sama bosnya gini, Pak, Bapak kan orang Kristen, Bapak ngerti dong, kita mau Natalan sebentar malam, saya pulang pagian ya Pak, pulang jam 4 ya, mau latihan musik Pak, Bapak ngerti dong, hadirat Tuhan harus dipersiapkan baik-baik. Pemain musik, excuse. Kalau sudah Natalan tanggal 25, tidak ada satupun yang mau masuk kerja, soalnya hari kudus. Oh, saya mau tanya, Yesus ulang tahun tanggal berapa? Saudara yakin 25 Desember? Itu yang bikin siapa? Kan nggak ngerti sejarahnya. Sudahlah, jadi berkat kapan saja, di setiap kesempatan, di mana saja. Lakukanlah kebenaran, tebarkanlah kebaikan. Disuruh kerja tanggal 25, ya kerja. Amin. Karena apa, firman Tuhan ini jelas mengatakan, jangan ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Jangan karena bos orang Kristen kamu wajib mumpung, melainkan hendaklah ia dilayani mereka lebih baik lagi. Loh, kok gak dibilang kerja, tapi pelayanan? Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka. Berarti pekerjaanmu itu pelayananmu, bukan main musik di situ pelayananmu. Itu juga pelayanan, tapi pekerjaanmu itu pelayananmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya paling suka marah sama anak muda yang di praise and worship. Alasan aja, kerja yang benar. Kamu tidak akan bisa hidup hanya dengan main musik. Pemain musik di dunia itu banyak. Kamu mau bikin band baru lagi, amblas. Kerja yang baik, amin. Terus saya sama Jojo kalau didudukin sama pemain band-band muda gitu, kalau kita full time di musik bagaimana Kak? Jangan, berkaryalah di dunia, kecuali kamu bisa lebih bagus dari Agnes Monica. Silakan saja. Saya ini dekat sama pemain-pemain musik. Saya tahu pergumulan hidup mereka. Bayar kontrakan aja susah. Sudahlah, jangan gaya-gaya. Kalau jago bikin bami, buka warung aja. Jangan dipikir, jangan sempit gitu loh. Jangan dipikir gini, khotbah itu pelayanan, main musik itu pelayanan. Saya ini tidak suka dipanggil pendeta. Kalau bukan, gak punya gereja ya. Saya mau dipanggil hamba Tuhan, bukan pendeta. Kita ini semua hamba Tuhan. Siapa di sini hamba setan? Nah, kalau merasa dirimu hamba Tuhan, layanilah Tuhan di mana saja. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, di gerejamu, di masyarakatmu, di RT-mu, di lurahmu, dan di rumahmu. Layanilah pembantumu. Jangan karena dia masaknya kepedesan lalu dia mau awin.
layanilah setiap kali ada kesempatan. Jadilah berkat. Katakan amin. Saya tutup dengan video ini. Ibu Lestari di Desa PP, Grobogan, Jawa Tengah. Mereka Muslim, tapi kami membantu masyarakatnya dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga. Tuhan memberi visi kepada saya, mengeluarkan orang dari kemiskinan. Dan ini yang kami lakukan salah satunya, supaya orang berhenti miskin. Saudara mau jadi berkat, bukan tentang agama, tapi tentang kasih Kristus bagi dunia. Amin. Silakan. Bisa di drag aja, videonya di drag aja ke layar monitornya. Live a Better Life. Tangan Pengharapan hadir di Dusun PP sejak tahun 2008. Dusun PP dihuni kurang lebih 70 kepala keluarga. Masyarakat hidup dari hasil tani. Jika musim kemarau datang, maka mereka hanya bergantung dari hasil penjualan kayu bakar saja. Kehidupan yang sangat sulit. Tangan Pengharapan menyediakan sekolah pendidikan anak usia dini disertai dengan makanan sehat. Akan tetapi, memberikan makanan bergizi bagi anak saja tidaklah cukup. Tangan Pengharapan membuat suatu program pemberdayaan masyarakat berupa modal usaha tanpa bunga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di pedalaman. Nama saya Bu Lestari, umur 35. Pekerjaan saya menjual gorengan yang layak dan untuk pisang. Anak saya 2. Suami saya kerja sebagai kulit bangunan di Bandung. Saya jualannya keliling. Saya sering dihina orang. Katanya malu-maluin. Tapi saya tidak takut. Itu demi anak saya. Anak saya butuh uang saku untuk sekolah. Saya Ibu Lestari ikut program usaha tanpa bunga dari Tangan Pengharapan sebesar 1 juta. Dulu usaha saya jualan keripik pisang dan rembaya. Setelah mendapat modal, usaha saya semakin lancar dan angsuran saya pun baik. Kalau tidak ada pisang, saya beralih usaha lain seperti jualan pecel atau jualan apa saja yang penting menghasilkan uang untuk keluarga saya. Dengan pinjaman tanpa bunga ini, kami berharap banyak keluarga dapat mengembangkan ekonomi mereka dan dapat membuat mereka menjadi lebih sejahtera. Live a Better Life.